Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat kembali bertemu pada mata pelajaran fikih. Kali ini kita akan mempelajari materi mengenai hibah. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa. Mari semuanya angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqna rahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sebelum itu, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir? Alhamdulillah semuanya lengkap. Baik. Sebelum kita masuk ke materi pelajaran, Ibu akan menyampaikan beberapa kompetensi dasar mengenai materi kita hari ini. Yaitu yang pertama, siswa meyakini hikmah hibah. Yang kedua, siswa membiasakan sikap peduli sebagai implementasi dari pemahaman tentang hibah. Yang ketiga, memahami ketentuan hibah. Dan yang keempat, mensimulasikan tata cara hibah. Nah, itu tadi beberapa kompetensi dasar yang ingin kita capai pada materi kali ini. Kita langsung saja masuk ke materi. Yang pertama yaitu pengertian hibah. Ada yang tahu di sini apa itu pengertian hibah? Iya, betul. Hibah secara bahasa artinya pemberian. Itu tadi hibah secara bahasa. Hibah secara istilah ada yang bisa menjelaskan atau ada yang sudah membaca terlebih dahulu apa itu hibah secara istilah? Iya, betul. Hibah secara istilah berarti pemberian kepada seseorang secara cuma-cuma tanpa mengharapkan imbalan atau kembalian apa-apa. Betul. Ya, itu tadi pengertian hibah secara istilah dan secara bahasa. Berikutnya, dasar hukum dari hibah terdapat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 177. Yang artinya, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir atau orang yang memerlukan pertolongan dan orang-orang yang meminta, dan memerdekakan hamba sahaya. Dari ayat tadi dapat dipahami bahwa kita diperintahkan untuk memberikan sebagian harta kita kepada kerabat kita, orang-orang miskin, orang-orang yang meminta pertolongan. Perlu kita ketahui, hukum dari hibah ini adalah mubah atau boleh. Namun, ada beberapa kondisi dari si penerima atau si pemberi hibah yang dapat menyebabkan hukum hibah ini menjadi wajib, haram, dan makruh. Ibu akan contohkan wajib hibah, yaitu suami yang memberikan hartanya kepada istri dan anak-anaknya sesuai kemampuannya. Yang kedua, hibah haram. Menjadi haram manakala barang yang dihibahkan itu berupa barang haram. Contohnya seperti minuman keras atau barang hasil curian dan sebagainya. Ada juga haram hibah, yaitu ketika kita memberikan sesuatu namun mengambilnya kembali. Itu hukumnya haram, kecuali pemberian dari orang tua kepada anaknya. Bukan sebaliknya. Yang ketiga, makruh menghibahkan sesuatu dengan mengharapkan kembalian baik yang sebanding maupun lebih. Jadi ketika kita menghibahkan sesuatu lalu mengharapkan imbalan atau kembaliannya lagi, maka itu hukumnya menjadi makruh. Sampai di sini apakah dapat dipahami tentang mengenai contoh hibah tadi? Iya, alhamdulillah, baik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai rukun dan syarat-syarat hibah. Rukun hibah ada 4. Yang pertama yaitu wahib. Apa itu wahib? Wahib adalah si pemberi hibah yang menghibahkan hartanya. Apa saja syarat wahib? Ibu minta kepada Abdullah silahkan bacakan apa saja syarat wahib. Yang lain tolong perhatikan ya. Ya, silahkan. Iya, terima kasih. Itu tadi syarat-syarat wahib atau si pemberi hibah.
Selanjutnya, rukun hibah yang kedua yaitu mauhub lahu. Nah, apa itu mauhub lahu? Mauhub lahu yaitu si penerima hibah. Nah, untuk syarat-syarat mauhub lahu, Ibu minta kepada Siti Fatimah, silahkan bacakan apa saja syarat mauhub lahu. Iya, terima kasih. Nah, itu tadi syarat-syarat si penerima hibah. Nah, rukun hibah yang ketiga yaitu mauhub atau barang yang dihibahkan. Nah, adapun syarat dari mauhub atau barang yang dihibahkan, silahkan Ibu minta siapa yang ingin atau bersedia menyebutkan syaratnya. Iya, silahkan. Nah, ya baik. Nah, itu tadi syarat dari mauhub atau barang yang dihibahkan. Yang terakhir, rukun dari hibah yaitu ijab kabul. Nah, apa itu ijab kabul? Ijab kabul ialah penyerahan. Misalkan si pemberi hibah menyatakan, saya hibahkan atau saya berikan tanah ini kepadamu. Nah, lalu si penerima menjawab, ya, saya terima pemberian dari saudara. Nah, itu tadi yang disebut dengan ijab kabul. Nah, berikutnya kita masuk ke macam-macam hibah. Nah, ada yang tahu hibah ada berapa macam? Iya, betul, 2. Nah, hibah terdiri dari 2 macam. Yang pertama hibah barang dan yang kedua hibah manfaat. Nah, hibah barang contohnya misalkan kita menghibahkan sepeda motor, rumah atau tanah kepada orang lain. Nah, itu disebut dengan hibah barang. Ada juga hibah yang berbentuk manfaat. Contohnya kayak kita meminjamkan mesin penggiling. Nah, itu orang meminjam untuk mengambil manfaat. Tetapi barang tersebut masih hak milik kita. Orang hanya meminjam untuk memanfaatkannya. Nah, sewaktu-waktu harus dikembalikan kepada kita. Nah, itu tadi contoh dari hibah manfaat. Nah, itu tadi penjelasan Ibu mengenai hibah. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan atau tidak mengerti? Tidak ada? Nah, baik, alhamdulillah. Nah, maka berakhir sudah pelajaran kita pada hari ini. Marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekian pelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.